Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk anak-anak Ustadz semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi yang berjudul otonomi daerah. A. Pengertian otonomi daerah. Untuk mengetahui istilah dan pengertian otonomi, kita perlu mengetahui asal-usul istilah otonomi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Berdasarkan asal-usul istilah tersebut, para ahli memberikan pengertian otonomi sebagai pengundangan sendiri, mengatur, dan memerintah sendiri. Dengan demikian, kata otonomi dapat diartikan sebagai kemerdekaan dan kebiasaan menyelenggarakan pemerintahan. Otonomi daerah merupakan wujud dari penerapan prinsip desentralisasi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka mengubah tatanan ketatanegaraan yang bersifat sentralistik, otoriter, menjadi desentralisasi dan demokratis. Otonomi daerah yang mandiri dan demokratis diharapkan dapat menjadikan pemerintah dengan rakyatnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan lebih baik. B. Asas-asas otonomi daerah. 1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Asas dekonsentralisasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. C. Dasar hukum otonomi daerah. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua. Yang kedua, Ketetapan MPR RI Nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. D. Pembentukan daerah otonom. Untuk menjadi sebuah daerah otonom harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. 1. Syarat administratif. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi tersebut. Persetujuan DPRD provinsi, induk, dan gubernur serta mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat administratif untuk kabupaten atau kota adalah adanya persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 2. Syarat teknis. Sebuah daerah otonom tentu membutuhkan sumber daya yang mampu menjadi tumpuan bagi hidup, tumbuh dan berkembangnya daerah tersebut sebagai syarat teknis pembentukan daerah. Syarat teknis pembentukan daerah otonom meliputi kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, potensi daerah, luas daerah, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Yang ketiga, syarat fisik. Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan cakupan wilayah daerah tersebut. Untuk membentuk daerah otonom, provinsi paling sedikit 7 kecamatan, sedangkan untuk pembentukan kota sedikitnya terdapat 4 kecamatan. Syarat fisik juga berhubungan dengan lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa pemberian otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pelaksanaan otonomi daerah adalah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan tanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan nyata diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah antar daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah ataupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketujuh, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi yang kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. F. Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkatnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Perangkat daerah otonomi terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seperti halnya kepala daerah, DPRD juga mempunyai tugas dan wewenang. Poin G. Pelaksanaan otonomi daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut yakni 1. Melakukan sosialisasi tentang penerapan otonomi daerah beserta undang-undang sebagai acuannya secara lebih luas lagi. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepercayaan diri masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, aparatur pemerintahan daerah yang berkualitas dengan etos kerjanya yang baik. Yang kelima, menumbuhkan sikap kreatif dan inisiatif. Yang keenam, meningkatkan sikap kemandirian. Yang ketujuh, melakukan pemberantasan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara nyata. Demikian materi yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kali ini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian. Tuliskan pemahaman kamu mengenai materi otonomi daerah kali ini. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.